Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nazila dari Offering C9 Administrasi Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan proses belajar peserta didik. Dalam proses belajar peserta didik, perlu dipahami bahwa tipe belajar peserta didik berbeda-beda dan memiliki tingkatan yang beda pula. Dapat diketahui bahwa tipe belajar peserta didik ada 3, yaitu technical learning atau teknik belajar, practical learning atau belajar praktis, dan emancipatory learning atau belajar emansipatoris. Yang pertama ada technical learning atau biasa disebut dengan teknik belajar. Teknik ini merupakan salah satu cara belajar peserta didik dengan berinteraksi terhadap lingkungan alamnya secara baik dan benar. Peserta didik diharuskan mengetahui bagaimana cara dan apa yang mereka pelajari agar dapat mengembangkan lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Dengan begitu, ilmu sains atau yang berhubungan dengan alam sangat diperlukan. Yang kedua yaitu tipe practical learning atau biasa disebut dengan belajar praktis. Tipe ini merupakan usaha seseorang untuk belajar dengan lingkungan sosialnya atau dengan orang lain secara baik. Dengan adanya interaksi sosial, diharapkan seorang individu dapat berkembang dengan baik dan terjadi timbal balik interaksi harmonis antar sesama manusia. Karena hal tersebut, bidang ilmu yang berhubungan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya sangat amat diperlukan. Manusia percaya bahwa dalam mengembangkan alam tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia pada umumnya. Tipe yang ketiga yaitu emancipatory learning atau belajar emansipatoris, merupakan proses belajar dengan mengutamakan kesadaran dan kepekaan yang sangat tinggi terhadap perubahan informasi budaya dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan budaya dan bahasa amat diperlukan guna pemahaman dan kesadaran terhadap perubahan kultural. Tipe belajar inilah yang dianggap paling tinggi karena tujuan pendidikan ialah adanya transformasi kultural. Dari 3 tipe yang telah saya jelaskan, tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya, karena hal tersebut sangatlah penting bagi manusia, yang mana peserta didik pada dasarnya harus sudah mengenal lingkungan alam sekitarnya, yang mana nantinya akan dikembangkan untuk mengenal lingkungan sosial, sehingga pada titik yang terakhir, manusia akan diajarkan pemahaman dan kesadaran terhadap lingkungan alam maupun sosialnya dan yang akan dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahap belajar peserta didik. Dapat diketahui bahwa tahap belajar peserta didik ada 5, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, ego, dan aktualisasi. Dapat dilihat bahwa kebutuhan fisiologi atau kebutuhan fisik menjadi dasar atas kebutuhan manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer dan wajib terpenuhi. Ketika manusia telah memenuhi kebutuhan dasar, maka akan naik pada kebutuhan selanjutnya, yaitu rasa aman, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, baik dalam bentuk perlindungan maupun peraturan. Contohnya, adanya jaminan kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan sosial, yang mana manusia membutuhkan cinta maupun interaksi terhadap manusia lain untuk dijadikan keluarga, teman, kelompok sosial, maupun kelompok masyarakat. Tahap selanjutnya yaitu ego. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk melakukan suatu hal yang nantinya
akan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Selain kebutuhan akan rasa puas dan gengsi, juga mencakup nilai harga diri dan nilai pribadi. Sebagai manusia individu maupun manusia sosial, perlu merasakan penghargaan dari orang lain agar semakin yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya. Tahap selanjutnya yaitu aktualisasi. Orang yang mengaktualisasikan diri akan sadar diri, peduli dengan pertumbuhan pribadi, dan tertarik untuk memenuhi potensi mereka. Mereka adalah orang yang mengembangkan atau sedang berkembang menuju potensi maupun bakat yang dimiliki untuk menjadi lebih baik. Dengan begitu, manusia dapat mengetahui jati diri maupun kemampuan yang dimilikinya. Sekian penjelasan dari saya tentang proses belajar peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.